Baik, terima kasih kepada para pihak pendukung terlaksananya acara webinar kita pada pagi hari ini hingga nanti sore. Salah satunya tadi adalah PT Draeger, terima kasih kami ucapkan. Ini pertanyaan untuk Dr. Putri. Dari Saudara Saiful di RSUD Bayu Asih Purwakarta, Dok. Pertanyaannya, untuk menghentikan resusitasi itu setelah 10 menit atau 20 menit itu kan sudah bagus sesuai yang dijelaskan oleh dokter tadi. Tetapi apakah boleh jika sampai dengan 30 menit jika memang respon dari si bayi setelah maksimal 20 tidak ada respon. Kemudian pemberian epinefrin diberikan berapa kali maksimal? Mungkin pertanyaannya maksudnya adalah dosisnya mungkin kali ya, dosisnya seberapa maksimalnya. Kemudian untuk VTP ketika sudah terintubasi, apakah hitungannya masih 1:3 atau bagaimana? Mungkin setelah terintubasi ada perubahan perbandingan atau memang tidak ada perbandingan gitu, Dok. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Jadi terima kasih pertanyaannya sangat baik ya. Pak siapa tadi namanya? Saiful, Pak Saiful. Oke. Pak Saiful. Ya, Pak Saiful, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat baik untuk klinis sehari-hari ya. Yang pertama adalah kapan sih kita boleh menghentikan resusitasi? Itu sangat etis, sangat dilematis ya. Akan berbeda-beda pendekatannya. Sehingga tadi saya tuliskan di bawah ada notes-nya bahwa akan tergantung kasus per kasus. Akan juga terpengaruh dengan budaya setempat, etik, kondisi penyakit, kondisi keluarga, sambil kita meresusitasi apakah didampingi keluarga atau tidak, itu sangat berpengaruh sekali jawabannya. Sehingga kalau jawabannya apakah boleh dipanjangkan hingga 30 menit, ya boleh-boleh saja, mau sejam juga boleh-boleh saja. Melihat lagi kembali ke tenaga penolongnya, tenaga kesehatannya, keletihan atau tidak. Walaupun alasan untuk tenaga kesehatan letih atau tidak itu kita bukan menjadi utamanya, tetapi yang kita lihat adalah adanya tanda-tanda kematian yang reversibel. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda kematian yang reversibel, irreversibel, sudah pasti kita tidak melanjutkan lagi resusitasi. Jadi artinya kita berhenti. Jadi prinsipnya adalah tergantung budaya setempat. Tapi kalau mau dilanjutkan sampai 30 menit, silahkan saja. Pertanyaan yang kedua adalah, mungkin maksudnya ini ya, boleh berapa kali diulangnya adrenalinnya. Nah, tadi kita tahu adrenalin itu diulang setiap 3-5 menit. Jadi setiap 3-5 menit. Kalau kita menghitung, misalnya kita resusitasi, misalnya selama 10 menit terus denyut jantungnya tetap 0 terus gitu ya, tetap tidak ada denyut jantung. Maka kalau setiap 3-5 menit kita ulang, maka umumnya adalah pengulangan adalah 3 kali. 3 kali 3 9 menit, 3 kali 5 15 menit, 15 menit range-nya kan 10-20 menit. Jadi umumnya pengulangan adalah 3 kali. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah setelah diintubasi gimana perbandingan rasio antara pijat jantung dan ventilasi tekanan positif. Oke, jadi prinsipnya adalah kita harus tahu ada waktu untuk kita memompa atau memijat jantungnya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan kita harus tetap membuka saluran nafasnya. Tetapi prinsip yang harus dipegang adalah patensi jalan nafasnya. Jadi patensi jalan nafasnya artinya apa? Pasiennya harus diintubasi terlebih dahulu. Nah, rasionya gimana? Begitu diintubasi ya tetap rasionya adalah 3 kali pijat jantung dan 1 kali ventilasi tekanan positif. Jadi tidak ada perbedaan. Justru sekarang memang ditekankan bahwa kalau kita mau memijat jantung harus diintubasi dulu terlebih dahulu. Ya, rasio 3:1 itu 3 pijat dengan 1 VTP itu berlaku untuk yang intubasi. Udah ya, saya sudah ada yang terlewat saya menjawabnya. Cukup, Dok. Berarti untuk yang lama itu sebenarnya untuk 30 tidak masalah ya, Dok. Hanya kembali lagi kita lihat adanya tanda-tanda kematian irreversible. Jika memang sudah ada ya tidak bisa sampai itu, atau kalau memang ini masih bisa tergantung dari situasi mungkin budaya dan keluarga pada saat itu. Ya. Kemudian untuk
adrenalin itu bisa diulang 3 3 kali. sampai 5 menit. Berarti kalau seandainya 10 menit sampai 20 menit itu bisa kurang lebih 3 kali Iya. untuk pengulangan adrenalin. Dan untuk VTP ketika sudah terintubasi masih tetap perbandingannya 1:3 karena walaupun sudah terintubasi kita harus tetap memberikan ventilasi karena pasien juga belum terhubung dengan yang mekanik seperti itu mungkin ya dok ya. Baik, sudah cukup jelas ya dok ya. Ya mungkin untuk saudara Saiful dan juga rekan-rekan mungkin sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan yang tadi.